Oh sering, hampir tiap hari itu nangis. Selain itu juga nangisnya karena pekerjaannya. Tiba-tiba langsung semua pakai bahasa Inggris gitu. Cewek di sana, wanita di sana itu sekitar kurang lebih cuman 100 orang doang. Jadinya kan setiap cewek yang baru join di kapal itu banyak orangnya pengen ngatak gitu loh. Karena kita nggak punya port dan itu terombang-ambing di lautan lumayan sekitar hampir 90 hari. Hampir 90 hari dan setiap kapal itu dilarang ngeport. Itu yang bikin company itu nggak bisa mulangin kru. Dan kenapa baru-baru ini kita bisa pulang karena itu bantuan dari KBRI gitu. Halo, namaku Sajani Devi, umur 24 tahun. Untuk awal kerjanya di bandara, di Telkomsel, di International Arrival Telkomsel yang di bandara pertamanya. Karena punya teman bule. Terus suka bahasa Inggris, terus akhirnya memutuskan untuk sekolah perhotelan. Setelah itu ngambil training dulu, baru DW di mana-mana. Baru kebetulan punya dosen yang penyalur ke kapal pesiar dan ditawarin. Ya udah dicoba aja dan finally ya it's good money, good job. Yang paling berat itu tantangannya sih dokumen ya. Soalnya dokumen kita buatnya lumayan lama, nunggunya juga lama. Terus selain itu sama job letter yang ya lumayan lama juga sih. Karena setelah dokumen selesai kita harus nunggu juga job letter dari company. Aku sih nunggunya sekitar 8 bulanan sih. Ngejar. Nggak karuan rasanya, rasa seneng sekaligus takut karena ini pertama kali lah ke luar negeri. Selain itu juga nggak pernah naik pesawat. Itu pertama kali naik pesawat. Terus sing ada meme ditunya ke meme itu sih yang paling pertama pikirannya. Tapi setelah dijalanin ya kebetulan memang bisa bahasa Inggris, jadi malu bertanya sesat di jalan. Jadi kebetulan bisa ngomong bahasa Inggris, jadi kita harus nanya di sana. Tuh. Normalnya sih homesick. Soalnya kan pasti kangen rumah, kangen orang tua. Terus di sana juga untuk pertama-tama dari yang kita nggak pernah ngelakuin hal apapun, tiba-tiba ngelakuin hal yang lebih berat lagi sedikit, itu hard time. Jadi untuk di minggu pertama itu berat sekali rasanya, kayak nggak kuat gitu kerja di sana, pengen pulang, pengen gini, pengen gitu. Tapi setelah dijalanin ya I don't have any choice, makanya harus dijalanin aja. Oh sering, hampir tiap hari itu nangis. Selain itu juga nangisnya karena pekerjaannya. Tiba-tiba langsung semua pakai bahasa Inggris gitu. Bisa sih bahasa Inggris, tapi kan langsung didel-del banyak pertanyaan gitu kan, aku jadi sakit hati gitu loh. Terus selain itu juga cabinnya kecil. Pertamanya dari biasanya ya yang luas-luas kayak gini, satu ruangan itu jadi kamar. Di sana satu kamar itu ada 2 bed. Selain itu juga cabin mate-nya nggak seru. Ya udah nangis deh tiap hari. Itu setelah join itu di kontrak lalu. Kontrak lalu. Iya, pertama kali itu for example, aku itu kan joinnya
Januari sekitar tanggal 28. Pertama kali aku keluar itu di 2 hari setelah join, di tanggal 1. Jadi pas itu benar-benar ngerasa, oh ini namanya luar negeri, oh kayak gini, oh jadinya ya nangisnya sudah mulai berkurang sih. Jadinya enjoy kerjanya, bisa keliling dunia, terus gajinya lumayan, semua gratis, untuk cabin juga gratis, makan juga gratis. Terus kalau cewek juga care banget company sama cewek juga di sana, nggak sih untuk cewek aja ya, untuk semua kru sih, cuman especially bos-bosku lebih care sama yang namanya wanita begitu. Dari pertama aku join, kerjaan aku itu utility. Di hari pertama join langsung kerja di crewmess dulu yang pertama. Setelah itu, setelah 2 hari di crewmess, punya side job untuk bantu di Atlantik, restoran Atlantik itu namanya. Restoran Atlantik itu semacam a la carte. Baru di situ aku bantu setup, bantu clear up untuk junior stewardnya, buang-buang gelas, sama bantu-bantu untuk di pantry. Setelah 2 bulan setengah langsung naik jadi busgirl. Busgirl itu tugasnya sih cuma semacam runner sih ya. Dia itu bring food dari kitchen ke station. Cuman karena aku cewek, jadi tugasku cuman setup table aja. Setelah first sitting mau ke second sitting itu kan table harus di setup. Jadi tugasku cuma setup aja sepanjang dinner terus breakfast juga cuman clear up gelas sama plate, itu aja sih. Sekarang masih di posisi busgirl ya. Kalau perbedaan antara wanita dan laki-laki yang kerja di kapal itu sih sebenarnya ada ya, karena pastilah kalau bosnya itu cowok, terus bawahannya itu cewek, pasti dia care banget sama bawahannya. Kalau cowok kan dia bisa jaga diri sendiri, selain itu juga tenaganya lebih kuat daripada wanita. Jadi untuk pekerjaan itu nggak terlalu dikasih hard time. Makanya kadang-kadang teman-teman di kapal itu ngomong, nau dari nak lu mau gaya di kapal bekerja liu anaknya teker gitu. Ya semacam itulah, memang kenyataan sih kayak gitu yang aku rasain. Kalau perlakuan yang nggak menyenangkan sih nggak ada, cuman karena di sana 1.500 kru dan cewek di sana, wanita di sana itu sekitar kurang lebih cuman 100 orang doang. Jadinya kan setiap cewek yang baru join di kapal itu banyak orangnya pengen ngatak gitu loh. Jadi ya banyak orang yang berdrama, pengen dimasain inilah, dibawain itulah, dikasih inilah, dikasih itulah. Cuma harus tahan banting memang kerja di kapal. Pengalaman Pak. Kalau modus banyak banget, apalagi yang fuckboy, fucek boy itu banyak kali di kapal. Iya, soalnya udah di kapal itu kerja udah berdrama Pak. Kalau misalkan aku punya pacar lagi di kapal itu dramanya double. Jadinya double kill gitu loh. Jadi mending kalau mau kerja, saran aja ini ya, kalau mau kerja di kapal buat cewek-cewek mending single. Soalnya di kapal udah banyak sekali dramanya Bu. Jadinya mending single kayak gitu. Oh, dideketin bos ada sih. Materdi, eksekutif Materdi, terus juga engine juga ada.
apalagi ya kalau yang bos-bos, cruise director dapat, tapi no, aku nggak suka sama bully, aku sukanya sama lokal. Makanya nggak direspon gitu loh. Ya bilang aja better single on board, soalnya gimana ya, bilang aja sejujurnya drama di kapal itu udah banyak, jadi nggak perlu ditambah drama-drama lainnya. Emang kerja kayak drama Korea gitu. Bilang aja kayak gitu, bilang aja jujur. Kalau memang nggak pengen, harus ditegaskan nggak, soalnya orang-orang di kapal itu dia tekun-tekun banget gitu loh bullshitnya. Jadinya kalau memang nggak, bilang nggak dan make it clear gitu loh. Kalau horor sih ada ya, karena mungkin soalnya aku percaya dunia lain gitu. Dan memang itu tempat baru, mungkin mereka udah lama di sana, duluan di sana. Jadi kalau untuk yang mistis-mistis itu pasti selalu ada, apalagi di kamar mandi contohnya. Kamar mandi, di tangga, cruise staircase itu aja sih. Kalau yang untuk pengalaman buruknya cuman yang corona waktu ini aja, yang tiba-tiba 2 hari setelah embarkasi tamunya langsung dipulangin semua, dan banyak kru juga yang langsung dipulangin, dan cuma sisa dari 1.500 cuma sisa 400 doang. Itu benar-benar buat shock gitu loh. Benar-benar keadaan corona ini bikin semuanya kacau di 2020. Itu aja sih. Setelah tamu pulang itu di bulan Maret, terakhir ada tamu di bulan Maret. Dan setelah tamunya disembark, semua kru yang masih stay on board itu mereka melakukan kegiatan seperti biasanya. Kalau memang kita kerja di crew mess, memang kita kerja di crew mess. Di Angkelman kita tiap hari general cleaning, itu bersih-bersih tiap hari. Gali juga kayak gitu. Tetap sih untuk kegiatan sehari-harinya, kalau memang masak ya masak, bersih-bersih. Untuk di mesin, ngecek mesin kayak gitu. Cuman banyak kendala sih yang bikin kita nggak bisa pulang, karena kita nggak punya port, dan itu terombang-ambing di lautan lumayan, sekitar hampir 90 hari. Dan setiap kapal itu dilarang ngeport. Itu yang bikin company itu nggak bisa mulangin kru. Dan kenapa baru-baru ini kita bisa pulang, karena itu bantuan dari KBRI gitu. Kalau untuk sistem karantina, kalau memang kru yang memang stay on board itu nggak ada karantina, karena pada saat itu di pertengahan, di hari ke-50 SIDE, itu ada banyak kru yang ditransfer dari kapal lain. Jadi kru yang ditransfer dari kapal lain itu dikarantina dulu 14 hari dan dicek kesehatannya. Setelah 14 hari baru dia bisa bekerja, bisa keluar cabin gitu loh, bisa keluar. Karena sebelumnya nggak ditransfer, memang nggak ada karantina, tapi untuk pengecekan kesehatan itu setiap hari. Kalau perlakuan spesial pasti ada ya, karena kita kan udah lama banget di lautan gitu loh, terombang-ambing di laut. Kalau perlakuan spesial dari company itu pasti diadain party setiap hari. Free alkohol, contohnya kayak bir sama wine, itu wajib kalau di kapalku. Terus setelah itu banyak seperti bingo, terus raffle yang dikasih hadiah gitulah, yang untuk ya sedikit tidaknya bisa menghibur kru lah. Dari aku kan joinnya di bulan Januari.
Dan akhirnya aku bisa pulang itu di bulan Mei akhir, sekitar tanggal 20-an. Setelah itu Sidi transfer dulu ke kapal yang lain 2 hari karena kita perlu buat visa. Kebetulan pada saat itu aku lagi di Jerman. Jadi aku kan nggak punya visa Jerman, jadi harus buat visa dulu. Selagi menunggu di sana di karantina 2 hari di kapal yang lain ini, di karantina selama 2 hari, tidak boleh keluar kamar, dan makan juga dibawain ke kamar. Setelah itu kita di pick up sama mobil bus dari company, dibawa ke airport, dan akhirnya kita pulangnya dari Jerman langsung direct ke Bali karena itu pakai charter flight. Sampai di Bali keesokan harinya kita langsung disambut sama dinas kesehatan, Polri, TNI dan lain-lain, dan langsung dites swab di sana, cek temperatur juga. Terus setelah dicek kita langsung dikirim ke hotel, dikirim ke dinas perhubungan dulu kayaknya, di dinas perhubungan dulu di Renon. Setelah itu baru kita dikirim masing-masing sesuai kabupaten di karantina ke hotel kayak gitu. Selama di hotel dari dinas perhubungan Denpasar, kita diantar ke hotel untuk karantina itu selama 7 hari. Terus di tempat karantina kita itu diwajibkan selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu menggunakan hand sanitizer. Selain itu juga ada kegiatan semacam olahraga, senam-senam gitu setiap hari untuk kekebalan tubuh. Setelah 7 hari kita pulang, sampai di rumah karena hasilnya sudah negatif, jadi diperbolehkan pulang selama 7 hari. Setelah itu di rumah kita perlu lagi karantina mandiri dan selama 14 hari, dan sekarang saya sudah selesai karantina. Kalau saran sih banyak yang bilang kalau cewek itu nggak boleh kerja di kapal karena gini karena gitu, itu hoax. So guys, kalau mau kerja di kapal ya lagasin aja. Kalau memang kerja aja. Zaman sekarang itu yang paling pertama itu uang. Kalaupun untuk pekerjaan yang berat itu normal, setiap pekerjaan itu pasti ada hard time-nya kan. Dan kalau memang nggak bisa jauh dari orang tua, mending nggak usah kerja ke kapal. Soalnya di sana kalau kerja di kapal mental harus kuat dan kita dituntut untuk mandiri kayak gitu sih. Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu, aku share ke teman-teman gimana pengalaman aku kerja di kapal, gimana kegiatan di kapal dan aktivitas aku di kapal, dan bagaimana company itu care sama kru-krunya. Jadi kalau buat kalian yang pengen kerja di kapal, lagasin aja, nggak usah berpikir panjang. Soalnya di kapal itu kita kerja dengan banyak orang dari 42 negara, otomatis kita punya experience yang baru dan good money juga. Kita bisa traveling the world gitu loh, dengan gratis, nggak perlu bayar pesawat dengan uang sendiri. Terima kasih.